Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru. Setelah absen kurang lebih 1 tahun, kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi PKG yang saya gabungkan menjadi satu dengan SKP. Tentu saja Bapak Ibu tidak asing lagi dengan PKG dan SKP. Apa itu PKG? Menurut Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 didefinisikan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya, di mana penilaian ini dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Lalu apa fungsi PKG? Pertama, digunakan sebagai dasar pembuatan perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru sebagai guru pembelajar. Kedua, digunakan untuk pemenuhan angka kredit guru dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Dan apa pula tujuan dari dilaksanakannya PKG? Yang pertama, menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Kedua, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Ketiga, menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun berjalan. 4. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesiannya sebagai guru pembelajar. Lalu, kapan pelaksanaan PK guru? Yang pertama, proses pelaksanaan dilakukan selama 1 tahun. Kedua, periode penilaian dari bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya. Yang ketiga, PK guru formatif dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau tahun kalender dan hanya untuk tahun pertama atau guru baru dan guru mutasi. Keempat, PK guru sumatif dilaksanakan 8 minggu sebelum akhir tahun, sekitar bulan Oktober sampai dengan November. Dianjurkan laporan PK guru sudah diselesaikan pada pertengahan bulan Desember, karena akan dijadikan sebagai bahan penilaian capaian sasaran kinerja pegawai atau yang disingkat CSKP. Nah, itulah sedikit jabaran tentang PK guru. Lalu bagaimanakah penggunaan aplikasinya? Mari kita ikuti tutorialnya. Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru, sebelum kita lanjut dengan aplikasinya,
Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, mari subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video baru yang akan saya bagikan. Dan jangan lupa pula dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Sebelum menjalankan aplikasinya, silahkan di login dulu dengan password MKKS OK, huruf kecil semua tanpa spasi, kemudian tekan login, dan kalau sudah tampil seperti ini tekan OK, maka tekan continue lagi, maka kita udah masuk ke dalam aplikasinya. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini akan dipergunakan dalam kegiatan PKB Kepala Sekolah Kabupaten Bengkayang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Jadi silahkan di-download aplikasinya melalui link downloadnya yang sudah saya letakkan pada deskripsi di bawah ini. Dalam tampilan menu pada aplikasinya, saya membaginya dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian ketentuan umum. Di sini terdiri dari 4 tombol, yaitu tombol petunjuk penggunaan. Jadi di sini ada dituliskan petunjuk penggunaan aplikasi ini, silahkan dibaca agar tidak salah dalam penggunaan aplikasinya. Yang kedua, ketentuan responden. Silahkan juga dibaca Bapak Ibu, berapa orang responden dari peserta didik, orang tua, dan guru teman sejawat. Kemudian porsi penilaian, kalau menurut aplikasi PKG yang lama itu 100% penilaian guru itu oleh kepala sekolah. Tetapi di dalam PKG yang baru ini, kepala sekolah mendapat porsi penilaian hanya 70%. 30%-nya didapat dari penilaian oleh teman sejawat 10%, penilaian oleh peserta didik 10%, dan penilaian oleh orang tua 10%. Dan yang keempat, tentu nanti Bapak Ibu memerlukan instrumen dalam penilaian baik oleh guru atau yang disebut teman sejawat maupun oleh siswa dan orang tua. Sedangkan porsi penilaian untuk guru paling sedikit berjumlah 10 orang, penilaian oleh siswa 10 orang, dan penilaian oleh orang tua 3 orang. Yang kedua, bagian input data awal. Pada bagian input data awal ini ada 3 tombol yang saya sediakan di sini. Yang pertama, data PKG dan penilai. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi di sini data PKG atau data guru yang dinilai. Kemudian di bawahnya ada data atau identitas penilai. Kemudian ada identitas lembaga
atau juga identitas kepala sekolah. Yang berikutnya adalah tombol data kehadiran. Data kehadiran ini adalah data kehadiran yang diisi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi di sini kita akan mengisi bahwa guru pada bulan Januari kita rekap berapa menit keterlambatannya, diisi di bagian kolom terlambat. Lalu kalau guru pulang cepat, diisi berapa menit guru pulang cepat, dan jumlahnya akan terhitung secara otomatis. Kemudian konversinya juga demikian. Kemudian berapa hari guru tidak hadir tanpa keterangan selama bulan Januari, silakan diisi selama bulan Februari juga, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Maka akan terekap jumlah ketidakhadiran guru di sini. Kemudian juga ada kehadiran guru dan jumlah rekap kehadiran guru sampai akhir tahun. Kemudian di sini ada data SKP guru, silakan juga diisi, dilengkapi. Kenapa saya membuat ada dua data guru? Karena di dalam data guru untuk penilaian PKG dan untuk penilaian SKP itu berbeda. Kenapa berbeda? Kalau PKG itu penilaiannya bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk, dan bahkan mungkin juga oleh pengawas. Sedangkan data SKP, di dalam data SKP kalau seorang guru nanti dinilai atau dibuat SKP-nya oleh kepala sekolah, yang menilai atasan kepala sekolahnya adalah bisa jadi kepala UPT maupun sekretaris dinas. Dan yang ketiga adalah bagian penilaian guru mata pelajaran atau guru kelas. Di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa di bagian ini kita akan menginput nilai-nilai yang telah kita bagikan kepada teman sejawat atau guru lainnya. Kita akan input di sini ada 10 penilaian, ada 10 penilai untuk satu orang guru. Lalu penilaian oleh peserta didik juga ada di sini. Ada juga 10 orang peserta didik yang memberi penilaian untuk satu orang guru, kita input di sini. Kemudian penilaian oleh orang tua siswa cukup diisi 3 orang saja, tidak perlu sampai 10 orang, cukup 3 orang minimal. Kemudian yang berbeda adalah penilaian oleh kepala sekolah. Di sini kita menginput penilaian guru sesuai dengan penilaian aplikasi penilaian kinerja guru. Jika guru mata pelajaran ada 14 kompetensi yang dinilai. Di sini ada indikator-indikatornya. Kalau guru BK ada 17 kompetensi. Dan untuk bagian yang keempat, di sini ada tab pengisian. Yang pertama nanti kita akan membuat target SKP. Jadi target SKP diisi di bagian ini, karena nanti akan secara otomatis bagian ini akan masuk ke dalam target SKP di sini. Target SKP ini biasanya dibuat pada awal tahun anggaran atau tahun kalender. Jadi sekitar pada bulan Januari. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran ini juga akan didapat dari target SKP atau pengisian target SKP. Namun dalam kualitas mutu, terutama pada bagian merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran,
menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Ini adalah komponen-komponen yang dinilai oleh kepala sekolah melalui kegiatan PKG. Maka pada kualitas mutu pada bagian realisasi ini akan secara otomatis terisi pada bagian ini. Untuk yang lainnya silahkan disesuaikan. Kemudian di bagian pengisian ini juga ada buku catatan. Buku catatan ini akan terisi secara otomatis. Bapak Ibu tidak perlu mengotak-atik di bagian ini. Kemudian di bagian terakhir pada pengisian ada kita bisa mencetak data SKP. Inilah data SKP yang wajib kita cetak sebagai lampiran satu kesatuan dengan SKP guru. Selanjutnya pada bagian kelima ada perilaku kerja pegawai. Perilaku kerja pegawai ini ada 5 bagian yang wajib diisi, yaitu yang pertama orientasi pelayanan, yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat disiplin, yang kelima kerjasama. Pada penilaian perilaku kerja pegawai kali ini, saya membuatnya dalam 5 kategori. Meskipun biasanya hanya sampai 3 saja. Di sini saya membuat 5 kategori dari angka 1 sampai dengan angka 5. Bapak Ibu bisa melihat contoh seperti misalnya guru bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua peserta didik atau orang tua dan teman sejawat. Jika aspek ini atau indikator ini tidak ada buktinya atau tidak terpenuhi, Bapak Ibu tinggal beri centang di bawah angka 1. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa aspek ini seluruhnya terpenuhi, silahkan Bapak Ibu beri centang pada angka 5 di sini. Nah, angka 2 menyatakan bahwa terpenuhi sebagian kecil. Angka 3 terpenuhi sebagian, mungkin setengahnya. Sedangkan angka 4 itu terpenuhi sebagian besar. Sedangkan angka 5 tadi adalah seluruhnya terpenuhi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang memberi penilaian dalam membuat SKP, silahkan memberi penilaian sesuai dengan catatan atau bukti-bukti yang terdapat di sekolah Bapak Ibu selama masa penilaian. Di sini saya memberi contoh bahwa dalam penilaian orientasi pelayanan, seorang guru mendapat nilai 85. Maka secara otomatis nanti di dalam penilaian perilaku kerja di sini pada penilaian ini otomatis akan terisi 85. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengotak-atik bagian ini karena secara otomatis pada bagian ini akan diisi dengan sendirinya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi bagian yang lain seperti integritas, sama saja cara pengisiannya, cuman indikatornya berbeda. Demikian juga dengan komitmen, di sini indikatornya berbeda. Ada 7 indikator, silakan diisi sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh kepala sekolah sampai di kerjasama. Silakan nanti diisi supaya mendapat nilai akhir dari penilaian perilaku pegawai. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir di sini ada tab atau menu cetak. Di sini ada 4 tombol. Silakan Bapak Ibu jika ingin mencetak angka kredit dari PKG guru,
yang telah kita nilai, silakan klik di tombol ini. Maka di sini akan tampil yaitu penilaian oleh atasan atau kepala sekolah. Ini mendapat porsi 70% yang tadi kita sudah bahas. Kemudian penilaian oleh rata-ratanya nih semua ya Bapak Ibu, oleh teman sejawat yaitu 10%, rata-ratanya di sini nilainya 8,4 ya di sini, dan ini 75, 84, 75, 75 di sini 7,5 di nilainya. Kemudian oleh peserta didik juga 10% tadi, oleh orang tua juga 10%. Maka nilai PKG guru di sini 83,42. Lalu dari tanpa kehadiran tadi 0,01 hari karena tadi baru diisi di bulan Januari. Dan kemudian persentase nilai PKG dari kehadiran, guru mendapat kehadiran 99,98% karena tidak hadirannya hanya 0,01. Kemudian nilai akhir PKG-nya adalah 83,40 karena ini dikurang ya. Dari atas ini dikurang dengan ketidakhadiran guru ini tadi. Nah, dan 83 ini masih dinyatakan baik. Sehingga guru karena golongan 3A, 3B masih mendapat angka kreditnya 9,5. Silahkan dicetak ini dan bisa menjadi lampiran pada PKG. Kemudian di bagian bawah angka kredit di sini ada tombol penilaian yang tadi kita tampilkan. Disinilah penilaian yang Bapak Ibu bisa cetak, yaitu penilaian SKP, di mana di sini Bapak Ibu tidak perlu mengutak-atik atau menambah-nambah data di bagian ini. Di bagian ini Bapak Ibu tinggal mencetaknya saja. Karena yang pertama, untuk di tanggal pembuatan Bapak Ibu tidak perlu mengisinya di sini karena secara otomatis nanti akan terisi di bagian lain. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu harus mengisi juga di bagian data. Kita lihat di sini Bapak Ibu, karena di sini ada di bagian data SKP, Bapak Ibu juga harus mengisi tanggal SKP dibuat. Nah, misalnya nanti untuk menentukan tanggal ini Bapak Ibu harus melihat kalender. Jadi misalnya tanggal SKP itu dibuat tanggal targetnya, maksudnya target SKP itu biasanya pada awal bulan Januari ya, awal bulan Januari tahun berjalan. Jadi di awal Januari mungkin tanggal 3 atau tanggal 4, tanggal 5 itu sesuaikan dengan kalender karena itu berdasarkan dengan hari efektif kerja. Kemudian yang tanggal SKP dibuat ini biasanya dibuat pada bulan Desember. Biasanya dibuat tanggal 30 atau tanggal 31. Sedangkan tanggal SKP diterima oleh yang bersangkutan, artinya SKP siapa itu, misalnya SKP guru tadi yang dibuat di sini tanggal berapa diterima oleh guru yang bersangkutan, bisa saja diisi tanggal 4. Kalau tadi kita membuatnya tanggal 4 di sini, kita coba lihat di tanggal SKP di penilaian ini tadi ada gurunya akan menerima ini ya, kita lihat nih guru. Tanggal SKP diterima ini tanggal 4 Januari oleh pegawai negeri sipil yang dinilai. Kalau misalnya kita menggantinya dengan di sini adalah tanggal 3 misalnya diterima atau tanggal 5, kita coba ganti dengan tanggal 5 mungkin karena lebih cocok. Kalau di sini tanggal 5, nah mungkin selang 1 hari diterima oleh atasan dari penilai lagi. Kita lihat apakah sudah berubah tadi yang tanggal 4 menjadi tanggal 5. Kita bisa cek. Jadi diterima oleh guru yang bersangkutan di sini Bapak Ibu. Oke, dari sini sudah berubah dan diterima pada tanggal 5. Nah, jadi itulah kenapa Bapak Ibu tidak perlu lagi mengutak-atik di bagian ini. Silakanlah isi yang benar pada bagian data SKP guru. Sini di bagian terakhir semuanya diisi dengan benar sehingga nanti Bapak Ibu di bagian cetak ini silahkan tinggal dicetak saja. Kemudian jika Bapak Ibu di bagian ini juga ingin mencetak cover SKP, silahkan diklik di bagian tombol ini.
Di sini juga akan secara otomatis terinput datanya, tinggal dicetak saja di bagian ini untuk menjadi cover SKP-nya. Sedangkan untuk cover PKG-nya silahkan diklik bagian tombol ini. Di sini juga secara otomatis akan terisi. Bapak Ibu tidak perlu juga mengetik-ngetik, tinggal dicetak saja. Demikian tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi penilaian kinerja guru yang disatukan dengan sasaran kerja pegawai. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru yang memerlukannya. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya, kalau bisa di like, dan terlebih lagi kalau Bapak Ibu punya aplikasi seperti ini jangan lupa juga dibagikan kepada teman-teman yang lain, atau video ini silahkan di share kepada teman-teman yang lain agar untuk mempertahankan kelangsungan dari channel ini. Terima kasih.